Saudara sekalian, shalom semuanya. Ya, saudara kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Mei ya, tanggal 20-an ini. Saudara, bulan Mei ini bulan yang istimewa buat gereja kita ya. Karena di bulan Mei ini pos kita itu ada dua yang dirintis lah ya. Satu di Ores, satu lagi yang di GKK Bekasi bergabung dengan kita. Dan juga yang di Sumba itu juga kira-kira dimulainya itu digumulkannya bulan Mei juga. Dan bulan Mei juga kita membuka komsel di BSD. Jadi bulan yang sangat istimewa buat GKK, ada sejarah tersendiri buat GKK. Maka bulan Mei ini menjadi bulan yang kita terus gumulkan, doakan tentang misi pekerjaan Tuhan ini. Saudara ya. Makanya tema hari ini salah satu tema misi sebenarnya. Gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Ya, yang kita renungkan. Tadi kita sudah baca bertanggapan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, tapi penekanan khotbah saya hari ini di ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Saudara. Ya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Ayat 18 sampai 20. 1 2 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, saya baca satu artikel, ya, jadi pada zaman China kuno dulu, itu ada konsep filosofi politiknya itu adalah mandat dari surga. Saya penasaran dong ya, ini apa artinya nih ya mandat dari surga. Jadi ceritanya di artikel itu adalah seorang kaisar itu bisa menjadi kaisar itu datangnya dari surga. Mandatnya itu dari surga, amanatnya itu dari surga. Yang memberikan dia hak untuk memerintah katanya. Jadi mereka mengklaim ini mandat dari surga menjadi seorang kaisar. Dan untuk memerintah ini mandat dari surga gitu ya. Nah ini ternyata saudara waktu saya baca-baca lagi ini artikelnya, ternyata ini dimulai dari dinasti Zhou ya, yang berusaha untuk menggulingkan dinasti sebelumnya karena dinasti sebelumnya dianggap korup dan gak layak untuk memerintah. Jadi dia mengatakan langit menuntut dinasti sebelumnya ini supaya berhenti dari kekuasaan, tidak lagi memimpin. Begitu. Nah, ini Raja Wu yang mencetuskan ide ini. Wah, berarti ide ini adalah datangnya dari manusia. Ya, istilah mandat dari surga ini ternyata setelah saya baca-baca, ini akal-akalannya si Raja Wu ini dari dinasti Zhou supaya dia melegitimasi pemerintahannya, kekuasaannya dan mengatakan ini dari surga. Ya, surga ingin satu perubahan, satu reformasi di dalam politik China dulu. Sehingga dia mengatakan ini dapat mandat dari surga. Nah ternyata itu adalah hanya akal-akalan dinasti yang baru ini, ya Raja Wu ini. Tetapi kalau kita bandingkan dengan klaim Tuhan Yesus, ya, yang mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Saudara, ini bukan akal-akalan manusia. Ya. Jelas ini kekuasaan, otoritas itu diberikan dari Allah Bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Setelah dia menyelesaikan semua pekerjaan di bumi ini, dia mati, dia bangkit, dan dia sebelum naik ke surga, dia mengklaim segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepadaku, di dalam tanganku. Saudara. Nah dengan kuasa ini, dengan otoritas ini, Yesus itu memberikan satu mandat, satu amanat yang dari surga juga, dari Allah, supaya menjalankan misi di dunia ini. Karena Yesus akan naik ke surga, saudara. Kemarin kita sudah memperingati di hari Kamis. Lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan satu misi, menjalankan pemuritan atas seluruh muka bumi ini. Ya, jadi ini yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Amanat agung bagi para rasul, ya, tapi tidak berhenti pada zaman itu. Amanat agung ini juga berlaku menjadi amanat, mandat untuk gereja Tuhan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
sampai Tuhan datang kembali. Ini menjadi amanat, amanat yang agung, yang besar, the Great Commission di dalam bahasa Inggrisnya. Itu sudah satu perintah yang agung, bukan dari kaisar manusia, tapi dari surga, dari Allah, dari Kristus sendiri, kepala gereja, bagi gereja Tuhan, saudara. Sudah amanat agung ini sangat penting bagi kita. Dan ini menjadi tolok ukur apakah gereja itu menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang dinamis, menjadi gereja yang misioner. Tolok ukurnya dari mana? Dari perintah ini. Apakah gereja melakukan perintah ini? Apakah jemaat Tuhan melakukan perintah ini, menghidupi perintah ini? Atau tidak, saudara? Nah, kesehatan jemaat, jemaat yang sehat, dinamis, misioner ini diukur dari sini, saudara. Ya, bukan diukur berapa banyak pelayanan yang bisa dikerjakan gereja, tapi dari perintah amanat agung ini. Saudara, apakah saudara merasa sudah mengikut Tuhan sekian puluh tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin dari kecil sekarang sudah di sekolah minggu. Apakah saudara merasa saudara sudah menjadi murid Tuhan yang sehat? Jemaat Tuhan yang sehat, saudara. Ya, jemaat Tuhan yang dinamis dan jemaat Tuhan yang misioner ini. Sudah enggak, saudara? Beranikah kita berkata, saya jemaat Tuhan yang sehat? Ya. Tolok ukur gereja yang sehat adalah di sini, saudara. Gereja GKK apakah menurut saudara sehat, dinamis, misioner? Saudara kalau masuk di dalam gereja, sudah bisa rasakan gereja itu apakah gereja yang sehat atau tidak. Saudara. Dan itu juga menentukan kepada kesehatan rohani jemaatnya. Apakah jemaat juga sehat, dinamis, dan jemaat didorong menjadi jemaat yang misioner. Nah, saudara, kita renungkan ini bersama-sama. Sejauh kita mengikut Tuhan, sudahkah kita ada di area ini? Jemaat yang sehat, yang dinamis dan misioner. Saudara, yang pertama kita pikirkan gereja yang dinamis, yang misioner ini. Ya, ada orang mendefinisikan dinamis, ya, itu sebagai gereja yang terbuka terhadap perubahan untuk menjadi semakin baik. Tidak monoton, tidak menutup diri terhadap perkembangan. Inti Injil tidak berubah dan tidak boleh diubah. Tapi cara penyampaiannya perlu terus dievaluasi. Gereja harus berani melangkah, mencoba hal baru, serta memanfaatkan kemajuan teknologi demi kemajuan gereja Tuhan. Saudara, saya kira ini juga tepat ya, karena terutama di masa pandemi saudara lihat, gereja mau tidak mau harus mengikuti perubahannya, saudara. Ya, gereja sebelum pandemi dengan gereja setelah pandemi ada perubahan, saudara. Ya, dengan perkembangan media, teknologi informasi, media sosial yang berkembang banyak, gereja tidak mungkin tidak masuk ke sana. Tidak pakai media, saudara, tidak mungkin gereja itu. Sehingga di dalam hal ini gereja juga dinamis, harus dinamis mengikuti perubahan, perkembangan teknologi ini. Makanya gereja-gereja hari ini selain ibadah onsite seperti ini, ada juga ibadah yang online. Ada media yang digarap di gereja. Ya, ada renungan, ada apa semua ada di media dan bisa ditemukan, saudara. Ini salah satu contoh gereja yang dinamis. Gereja yang menutup diri, gereja yang tidak mengikuti perubahan ini, sudah ini namanya menutup diri, saudara. Ini namanya tidak dinamis, saudara. Saudara, gereja itu bukan hanya organisasi, struktur organisasi. Tapi gereja juga adalah satu organisme, saudara. Organisme maksudnya dia hidup, saudara. Kalau gereja itu hidup, gereja harus dinamis. Harus ada pergerakan, saudara. Tidak pasif atau monoton. Kalau kita lihat ada gereja, saudara, yang tidak ada gerak-gerik dinamikanya atau flat, saudara, kalau lihat ya. Ibadahnya flat, masuk ke gereja itu auranya kok kayaknya flat aja begitu ya. Jangan-jangan barangkali ini gereja yang mati sebenarnya. Ya, ada orangnya, tapi tidak ada gejala-gejala kehidupan di situ. Sangat flat, saudara. Ya, auranya pun aura yang mungkin tidak menunjukkan aura kehidupan di sana. Gitu. Jangan-jangan ini gereja yang sekarat, gitu. Meskipun ada orang, saudara. Ya, kalau gereja itu gereja hidup, saudara, dia harus punya pergerakan. Ada dinamikanya, ada grafik mau naik turun, itu dinamika, saudara. Ya, bukan flat yang lurus saja. Kayak orang jantungnya sudah nggak ada. Tit.
flat, saudara. Tapi ini ada dinamikanya, ada pergerakannya, saudara. Ya, bukan semata-mata gerak yang sembarangan, sudah gereja itu. Gereja juga bukan hanya bergerak di dalam, dengan sibuk di dalam, tapi gereja juga tidak boleh lupa harus bergerak keluar di situ. Dinamisnya gereja bukan hanya di dalam, saudara, tapi juga harus bergerak keluar. Apa artinya, saudara? Amanat agung itulah yang dikatakan pergilah, saudara. Waktu dikatakan pergi, sudah tidak mungkin ada di tempat. Waktu dikatakan pergi, sudah tidak mungkin tidak melangkah, saudara. Sudah harus pindah posisi saudara ke tempat lain. Sudah harus keluar, pindah dari lokasi, pindah dari posisi untuk keluar ke sana. Maka saudara harus keluar dari zona nyaman untuk pergi keluar ke sana, saudara. Melangkah keluar, saudara. Gereja, saudara, tidak boleh hanya berpikir, oh orang-orang akan datang dengan sendirinya ke dalam gereja. Barangkali ada, saudara. Tapi gereja esensinya itu bukan menunggu orang datang. Gereja diperintahkan untuk pergi keluar kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita yang sangat berharga itu. Gereja harus pergi keluar. Meskipun gereja ini sudah banyak orang misalnya. Ada gedung gereja yang mungkin sudah penuh. Ada event-event besar, Natal, Paskah atau apa. Gereja penuh, tapi tidak boleh terlena dengan jumlah yang ada. Dan tidak boleh berhenti untuk tidak pergi. Gereja tetap harus pergi, bergerak keluar dan tidak boleh lupa itu. Karena amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini misi Tuhan. Pemuritan yang Tuhan mau gereja itu kerjakan. Maka gereja harus pergi, harus keluar. Harus jadikan semua bangsa itu menjadi murid Kristus, saudara. Saya baca artikelnya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, saudara. Di situ dikatakan gereja harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah bagian integral. Pemberitaan itu adalah bagian integral gereja yang hakiki, yang sangat-sangat mendasar. Ya, dan kedirian gereja di muka bumi ini. Hadirnya gereja di muka bumi ini adalah tugasnya menjalankan misi dari Tuhan, saudara. Dengan kata lain, gereja bisa disebut gereja kalau gereja itu menjalankan misi Tuhan ini. Gereja kalau tidak menjalankan misi Tuhan ini, itu tidak lain adalah kumpulan orang-orang. Saudara, itu bukan gereja. Gereja dipanggil keluar dari dosa, kegelapan. Dan sekarang diutus kembali ke dalam dunia. Maka ada satu misi yang harus dikerjakan di situ, saudara. Pendeta Stephen Tong, orang yang sangat gigih di dalam pengabaran Injil. KKR besar selama dia masih muda sampai hari ini masih dikerjakan. Beliau mengatakan begini, gereja yang tidak memberitakan Injil ada gereja yang mati, saudara. Ya. Gereja kalau hanya berfokus pada kegiatan rutin di dalam gereja, lama-lama gereja itu akan mati. Kalau dia lupa untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara, kalau lihat gereja-gereja lain, saudara ya, gereja di luar negeri atau dimanapun, saudara, gedungnya boleh besar, saudara. Di Eropa misalnya, saudara, yang pernah terjadi kebangunan besar di dalam kekristenan. Tapi hari ini gedung besar, orangnya sangat sedikit di dalam. Mereka sudah nyaman menikmati itu berpuluh-puluh tahun, saudara. Ya, tapi hari ini orang tidak banyak yang masuk gereja. Bahkan yang pergi dari gereja banyak, saudara. Yang meninggal juga banyak, saudara. Gereja hanya tersisa orang-orang tua. Dan jikalau gereja tidak memberitakan Injil, gereja seperti ini, saudara, ini tinggal tunggu waktu ditutup dan gedungnya dijual. Diganti fungsi dengan gedung yang lain, saudara. Saudara, kalau gereja tidak memberitakan Injil, pelan-pelan gereja akan redup dan akan mati, saudara. Gereja yang hidup, gereja yang bergerak keluar untuk memberitakan Injil. Ya, baru ada pertambahan jiwa masuk. Baru ada orang yang mengenal Tuhan dan datang mencari Tuhan di gereja. Lalu mereka dibaptis di situ. Ya, dibaptis sebagai tanda pengakuan iman mereka. Ini fungsi gereja. Sebagai gereja yang dinamis dan misioner, saudara.
Di dalam bahasa Latin itu missio Dei. Dei itu Tuhan. Missio itu adalah misi. Jadi muncul istilah gereja yang misioner dari kata missio Dei. Gereja yang misioner untuk misi Tuhan ini. Saudara, 2 minggu lalu kira-kira ya, setelah berobat, ya dapat obat, saya contoh Robin sama Musa Felix itu habis berobat, lalu untuk minum obat itu kan perlu makan. Jadi saya contoh Robin jalan kaki ke seberang, ya, saudara ya, seberang ada satu gerobak yang jual bakmi dan kue tiaw. Ya, pas kami berdua dan penjual ini sepasang suami istri, umur 50-an. Waktu saya pesan kue tiaw ya, makan, di situ langsung spontan bicara dengan ininya, penjualnya. Ngobrol tentang keluarganya, ngobrol tentang jualannya, asal usul mereka di mana, ngobrol. Waktu ngobrol itu langsung ada tergerak ini, teruskan obrolannya itu sampai kepada inti yang penting. Lalu saya tanya soal agamanya apa. Suaminya masih belum percaya Tuhan, masih sembayangan kira-kira gitu. Saya dulu juga lahir keluarga sembayangan. Saya cerita juga tentang diri saya. Lalu istrinya dulu pernah ke gereja mungkin waktu kecil, tapi sekarang sudah tidak pernah ke gereja lagi. Anaknya seperti apa saya tanya. Lalu mulai saya masuk kepada berita Injil. Ya, saya katakan hidup ini nggak ada yang tahu. Bisa cepat, bisa lama. Waktu kita nggak ada yang tahu. Apakah kita siap menghadapi kematian kalau itu datang? Sudahkah saudara, kalau tidak mengenal Tuhan yang benar, kita tidak ada harapan untuk hidup yang akan datang. Saya terus bicara Injil, bicara Yesus, supaya mereka mendorong mereka untuk kembali ke gereja, untuk percaya Tuhan Yesus. Sudah, jadi ada kesempatan, ada gerakan dalam hati itu bicara kepada mereka. Gak ada rencana sebenarnya. Itu spontan dan tergerak begitu aja. Gak ada rencana, yuk kita pergi ke makan situ dan kita penginjilan. Gak ada tuh sama contoh Robin. Tujuannya cuma makan, tapi di dalam makan itu ada satu gerakan dari Tuhan untuk bicara soal Injil ini. Dan memang kesempatan itu tidak selalu muncul di dalam hati kita ya. Tapi kalau Tuhan gerakkan kita saudara, untuk bicara, ambil kesempatan itu saudara. Ya. Karena kita nggak tahu hidup orang itu kapan akan berakhir saudara. Saya sendiri bersyukur ya. Orang tua saya sebelum meninggal, mereka bisa percaya Tuhan dan merespon Injil Tuhan. Karena orang memberitakannya. Karena dari keluarga juga memberitakannya. Saudara. Jadi mari kita saudara sebagai jemaat GKK dalam hidup kita. Keluarga kita mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Di sekeliling saudara mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Siapa yang bisa peduli dengan mereka kalau bukan kita, orang yang sudah mengenal Tuhan. Siapa yang peduli dengan nasib mereka nanti, keselamatan mereka, kalau bukan kita. Tuhan berjanji, satu orang di keluarga itu diselamatkan, seisi keluarga bisa dimenangkan Tuhan, saudara. Saya mulai pertama kali mengenal Tuhan di keluarga, sampai banyak akhirnya keluarga saya bisa mengenal Tuhan. Tetapi bukan terjadi begitu saja, tapi ada pemberitaan Injil di situ, bersaksi di situ, menjalankan misi Tuhan di sana. Baru keluarga kita didoakan, disampaikan Injil. Saudara bisa mulai dengan itu. Doakan keluarga saudara. Keselamatan mereka. Minta Tuhan beri anugerah untuk selamatkan mereka. Dan kalau saudara nggak berani bersaksi, saudara ajak orang yang berani. Kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain untuk menginjili keluarga kita. Ya. Minta bantuan orang lain. Saudara seiman, hamba-hamba Tuhan. Minta mereka untuk datang memberitakan Injil sana. Sebagai anak Tuhan saudara, sebagai jemaat kita, tidak boleh pasif, tidak boleh monoton, tidak boleh diam. Saudara mesti dinamis, mesti misioner saudara, menjalankan misi Tuhan. Maka waktu selesai ibadah, setiap minggu selesai ibadah di dalam liturgi ibadah kita ada yang selalu yang namanya lagu pengutusan. Di dalam ibadah saudara ada 4 komponen, ada orang gathering datang, ada pemberitaan firman, ya, ada pengucapan syukur, dan yang terakhir ada pengutusan, sending saudara. Sending itu dalam liturgi gereja Injili itu selalu ada. Doa berkat bagi saudara untuk kembali dan diutus saudara. Apa artinya saudara?
Kita ini adalah mission people, saudara. Orang-orang yang misi, orang-orang yang bermisi, orang-orang yang diutus Tuhan untuk melakukan misi. Maka di dalam setiap ibadah saudara diutus pulang. Pulang kemana saudara? Diutus pergi. Pergi ke tempat di mana saudara berada. Besok saudara kerja. Hari ini sudah pulang ke rumah, ke keluarga. Mungkin ketemu keluarga besar. Besok saudara kerja, ketemu banyak orang. Apakah saudara bisa jadi berkat di situ? Apakah saudara bisa menampilkan hal yang baik yang menjadi kesaksian? Perkataan saudara baik untuk membangun orang. Tindak tanduk saudara itu menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Mulut saudara dan saya dipakai untuk memberitakan Injil, bukan untuk memaki orang. Bukan untuk mengumpat orang, bukan untuk menghina orang. Tapi untuk menguatkan orang, untuk bisa jadi berkat. Sikap kita, perbuatan kita juga bisa menyaksikan Injil Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Sudah mulailah kita menjadi orang-orang sadar. Kita diselamatkan Tuhan untuk bermisi bagi Tuhan. Menjadi mission people di dunia yang sudah bisa jangkau. Mulai dari dunia yang kecil, lingkungan yang circle-nya kecil. Kemudian membesar dan mungkin membesar. Dan bahkan mungkin ada orang yang terpanggil menjadi penginjil, misionaris yang diutus Tuhan jauh ke sana. Jauh di luar sana untuk memberitakan Injil. Tapi selalu bisa dimulai dari keluarga kita. Saudara doakan dan perhatikan supaya kita ini menjadi gereja yang dinamis dan misioner. Menjadi jemaat Tuhan yang dinamis dan misioner. Saudara, yang kedua adalah tentang yang sehat. Gereja yang sehat ini. Saudara, kalau gereja misioner itu gereja yang bermisi di dalam pemberitaan Injil. Nah, gereja yang sehat ini tidak boleh berhenti sampai orang memberitakan Injil dan dibaptiskan, saudara. Ya. Gereja masih ada tugas lanjutan, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini di ayat 20. Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, saudara. Ini berkaitan dengan ajarlah, pengajaran di dalam gereja. Pengajaran yang sudah dapat dari khotbah-khotbah di mimbar, dari persekutuan-persekutuan, itu ada firman Tuhan yang diberitakan. Jemaat perlu, orang yang baru dibaptis perlu untuk diajar agar mereka tumbuh menjadi murid yang sehat, menjadi gereja yang sehat, saudara. Jadi pengajaran firman Tuhan, ya, dan juga baptisan atau penginjilan ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Seperti dua sisi koin, penginjilan dan pengajaran. Dua-duanya harus jalan, ya. Di dalam lingkaran dalam kita melakukan pengajaran. Setelah pengajaran, orang diutus kembali untuk bergerak keluar melakukan penginjilan di situ. Nah, saudara, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 itu sangat menekankan sebelum orang diterima di gereja, sebelum dia dibaptis di gereja, dia mesti ada dua hal, saudara. Satu, ada bukti pertobatan yang tulus. Ya, jadi kau bisa lihat kelakuannya bertobat, berubah di masyarakat, di keluarga. Nah, itu baru diterima. Yang kedua, dia harus punya pemahaman ya tentang dasar-dasar kekristenan. Ya, tentang dasar-dasar kekristenan. Ya, tentang keselamatan. Ya, mungkin kalau sekarang bahasanya doktrin-doktrin dasar di gereja. Gitu ya. Atau dogma-dogma di gereja, Saudara, yang diajarkan di sana. Saudara lihat pentingnya pengajaran di dalam gereja Tuhan ini. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Setelah bertobat, ya mereka ngapain, saudara? Bertobat, berbaptis, kemudian mereka itu bertekun dikatakan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di situ mereka diajar tentang apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, untuk mereka hidupi, saudara. Jadi pengajaran, belajar firman Tuhan itu tidak boleh berhenti sampai saudara dibaptis. Waktu katekisasi saudara memang diajar. Ya, bisa lulus, bisa selesai dan dibaptis, saudara. Minggu depan itu ada baptisan. Tapi bukan berarti sudah selesai jadi lulus dari baptisan, dari katekisasi, sudah nggak perlu belajar lagi firman Tuhan. Enggak, saudara. Kita terus perlu belajar sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita adalah murid Kristus seumur hidup. Artinya sampai dengan kita dipanggil Tuhan,
Kita perlu belajar tentang firman Tuhan selalu. Tidak berhenti belajar firman Tuhan. Tidak berhenti merenungkan firman Tuhan. Tidak berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Supaya kita terus berubah, saudara. Saudara, gereja itu sering diibaratkan seperti wanita. Saudara. Kalau dalam grammar bahasa aslinya Yunani, gereja itu, eklesia itu dalam grammar feminim. Ya, jadi grammarnya Yunani itu ada maskulin, feminim, ada neuter. Neuter itu netral, saudara. Nah, gereja itu, eklesia itu adalah feminim, saudara. Jadi sering diterjemahkan atau diibaratkan seperti ibu juga. Dalam tulisan 1 Yohanes, surat-surat Yohanes juga itu menyebut ibu, saudara. Gereja itu dikaitkan dengan ibu. Atau Tuhan Yesus bilang gereja itu mempelai wanita. Ya, mempelai wanita. Jadi kalau wanita yang sehat, ya, ibu yang sehat itu mampu melahirkan anak, saudara, dan membesarkan anak. Ya, nah gereja yang sehat itu gereja harus melahirkan anak dan membesarkan anak. Penginjilan itu ibaratnya itu melahirkan anak. Dari orang yang belum percaya akhirnya bertobat, dilahir barukan oleh Tuhan. Lahir baru, dilahirkan kembali. Nah ini kelahiran, saudara. Ya itu penginjilan. Tapi pengajaran itu bicara mereka mendidik kerohanian kita itu menjadi dewasa, menjadi mature, matang. Ya. Makanya di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 2 situ dikatakan, ya selagi masih bayi saudara, orang yang baru bertobat masuk ke gereja itu seperti bayi, sehingga dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi orang yang baru dibaptis, ya minggu depan baptisan, mereka itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Mereka perlu susu yang murni, ya dan rohani. Firman Tuhan yang murni, yang rohani untuk pertumbuhan mereka. Waktu mereka bertumbuh menjadi dewasa, tidak selamanya mereka makan minum susu kan. Mereka perlu makanan sehat, makanan padat, bahkan makanan keras. Ya. Paulus itu sampai pernah marah menegur jemaat Tuhan, itu sudah entah berapa puluh tahun ke gereja, tapi pertumbuhannya enggak ada. Dari sudut usia 30 tahun mengikut Tuhan, harusnya pertumbuhannya jauh lebih pesat daripada yang orang yang baru dibaptis. Setahun dibaptis. Saudara. Logikanya begitu, saudara. Karena dia sudah banyak belajar firman Tuhan. Tapi mungkin ada kendala. Hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku firman, itu juga sudah enggak banyak pertumbuhan yang terjadi. Ya. Banyak dengar tapi tidak lakukan, saudara, pertumbuhan juga sangat minim sekali. Makanya di dalam Ibrani pasal 15, 5 ayat 12 sudah maksud saya, sampai ayat 14 dikatakan begini. Sekalipun ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, usia mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, sudah seharusnya menjadi pengajar. Harusnya orang kalau udah ikut Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik itu, dia sudah bisa ngajar, saudara. Tapi dikatakan gini, kamu masih perlu lagi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kadang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kita jangan seperti ini. Yang harusnya dari sudut waktu sudah bisa jadi pengajar, tapi ternyata masih perlu susu. Masih jadi anak-anak yang perlu makanan yang ringan, yang cair, bukan yang padat dan yang keras, saudara. Nah ini pertumbuhan yang mandek, saudara. Ini ada masalah, ini tidak sehat. Ya. Seharusnya gereja yang sehat itu harus ada pertumbuhan yang matang, saudara. Ya. Orang yang baru percaya dibaptis, kan sebetulnya sudah pindah dari dunia ini menjadi umat Tuhan. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru.
Dari dunia yang menjadi milik dunia sekarang menjadi milik Allah. Ada perubahan drastis, radikal di dalam lingkungan hidup kita, saudara. Kita lagi tidak hidup lagi menurut dunia dan sesuai dengan dunia. Tapi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ini, saudara, berarti kita tidak lagi melakukan apa yang dunia perintahkan. Tapi di dalam lingkungan kerajaan Allah ini, kita seharusnya mendengar dan melakukan apa yang Kristus perintahkan. Dia adalah Raja segala Raja. Dan kita hidup di dalam kerajaannya. Dialah kepala gereja. Dan kita gerejanya, saudara. Maka kita perlunya mendengar dan melakukan apa yang Kristus perintahkan kepada kita, saudara. Waktu kita belajar melakukannya, saudara. Learning by doing itu. Kita akan berubah, saudara. Kita akan ada pertumbuhan. Kita akan makin diubahkan serupa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, barangkali kita merasa diri kita kurang bertumbuh, maka pertanyaannya adalah apakah kita melakukan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah betul-betul menghidupi firman Tuhan yang mengubahkan? Firman Tuhan ini bukan perkataan manusia, saudara. Tapi ini punya kuasa untuk mengubahkan kita. Ya, bahkan orang yang paling bejat, paling jahat di dalam dunia ini pun sanggup diubah hatinya. Yang kerasnya seperti batu, saudara. Itu mampu untuk dihancurkan oleh firman Tuhan. Maka penjahat besar seperti Paulus pun bertobat, penganiaya dan pembunuh jemaat Tuhan. Seorang narkoba yang besar di dalam penjara pun bisa bertemu dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Ini bukan perkataan manusia. Seharusnya kita yang sudah menerima firman itu, kuasa itu mengubahkan kita menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Ini yang hidup yang Tuhan kehendaki. Di dalam kerajaannya kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara, maka pertanyaannya adalah apakah saudara, kita dan saya sudah menjadi murid yang menyenangkan bagi Tuhan? Saudara, kalau di kelas sudah pernah jadi guru, di sini ada guru, ya, pernah jadi guru, saya pernah jadi guru juga di SMP waktu ngajar agama. Sudah di dalam kelas itu selalu ada murid yang menyenangkan. Tapi ada selalu murid yang bikin kita itu sakit kepala. Bohwat kita ini. Ya. Murid yang menyenangkan seperti apa? Patuh, saudara. Perkembangannya kelihatan, saudara. Nilainya baik, pengetahuannya berkembang. Dan perubahan sikap hidupnya, kelakuannya di kelas juga berubah, saudara. Kan sekolah bukan hanya mendidik pengetahuan, tapi juga karakternya kan. Sikapnya juga ditegur, diarahkan oleh guru. Ada perubahan, ini menyenangkan, saudara. Tapi ada juga murid yang sudah dikasih tahu ya, tetap malas belajar, tetap juga keras kepala, nggak mau berubah, ngomongnya juga selalu kasar dan kotor, selalu melawan guru, disuruh apa. Buat kan jadi guru seperti ini, punya murid seperti ini. Kalau kita ini murid Kristus, di hadapan Tuhan, di dalam kelasnya Tuhan. Saya ini tergolong murid yang mana? Murid yang menyenangkan Tuhan, atau murid yang membuat Tuhan tuh kesal, geleng-geleng kepala. Yang dikasih tahu firman Tuhan tapi sudah dengar gak berubah, gak bertumbuh. Ya, masih seperti anak-anak kelakuannya. Setelah kita harus tumbuh jadi sehat, itu kerinduan Tuhan. Lakukan firman Tuhan supaya kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Saudara juga rohaninya tumbuh dan sehat. Ajarlah mereka melakukan tugas gereja. Ajar saudara untuk melakukan apa yang Kristus perintahkan. Saudara sekalian, mintalah kepada Tuhan ya, hati seorang murid yang mau terus belajar, mau mendengar lebih banyak, dan mau bertumbuh lebih banyak, lebih matang, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4 di situ dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Dia kan jadi berkat kan, memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Ya, saudara mendengar, tajam untuk mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya, saudara. Saya nggak tahu saudara sudah berapa tahun di gereja ini, diajar, ya, mendengar firman Tuhan. Entah berapa banyak saudara sudah melakukan eh, pelayanan, itu semua baik. Saudara. Tapi kalau itu tidak membawa saudara menjadi seorang murid yang terus bertumbuh dan menyenangkan Tuhan, berarti ada yang tidak sehat di dalam diri kita. Ya. Sudah harus temukan perubahan di dalam diri kita. Sudahkah kita berubah, ya, di dalam kita mengikut Tuhan? Dulu mungkin saya seorang yang pemarah. Hari ini saya menjadi orang yang peramah. Dulu mungkin saya seorang yang pendendam. Hari ini saya seorang yang bisa tulus hati mengampuni orang. Dulu mungkin saya orang yang sangat-sangat tidak sabaran. Amarah saya nggak terkendali, meledak-ledak. Tapi setelah mengikut Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar, Tuhan mengubah saya menjadi orang yang sangat sabar hari ini. Perubahan itu saudara harus temukan. Itu menunjukkan saudara dinamis, berubah saudara, sehat. Saudara sekalian, kita bersyukur gereja ini menyediakan fasilitas buat kita. Ya, untuk belajar menginjili. Saudaranya ada bidang misi kita, ada departemen misi. Untuk kita terus belajar memberitakan Injil. Saudara kita ada tim, ya, yang terus juga saudara diundang untuk terlibat dan berlatih untuk memberitakan Injil. Kita ada departemen pembinaan, bidang pembinaan yang terus membina kerohanian kita, jemaat Tuhan. Kita juga berusaha menyajikan khotbah-khotbah yang membuat saudara yang biblical untuk saudara bisa bertumbuh dan melakukan firman Tuhan. Ya, kita bukan memberitakan soal kesaksian manusia atau perkataan manusia, tapi perkataan firman Tuhan. Mari kita semua aktif, saudara. Dinamis untuk mempertumbuhkan rohani kita dan gereja kita jadi gereja yang sehat, yang dinamis dan misioner ini. Saudara, amanat agung ini ditutup dengan penyertaan Tuhan, saudara. Janji Tuhan yang tidak berubah. Dan ketahuilah ya, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini penyertaan yang tidak berubah, tidak berubah. Penyertaan ini adalah perlengkapan Tuhan bagi kita untuk melakukan misi Tuhan, saudara. Ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Secara fisik dia nggak ada di dunia ini. Kita sudah peringati hari Kamis, dia naik ke surga. Tapi rohnya, saudara, itu menyertai kita. Hadir di dunia ini, menyertai kita. Tidak ada hari di mana Tuhan tidak menyertai gerejanya. Tidak ada hari di mana Tuhan tidak bersama dengan orang-orang yang melakukan misinya. Tidak ada hari di mana Tuhan tidak beserta dengan para hambanya dan pelayannya yang setia untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan yang jauh. Dia mungkin pernah menyembunyikan diri waktu saudara berdosa. Tapi menyembunyikan diri tidak berarti dia jauh, saudara. Allah tidak pernah jauh dari kita. Karena dia Allah Immanuel. Selalu beserta dengan umatnya. Saudara, waktu kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Kita itu memiliki satu kuasa dari Tuhan. Yang juga beserta dengan kita untuk melakukan misi Tuhan. Untuk menjadi gereja yang sehat. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk hidup sungguh-sungguh menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, gereja kita ingin saudara semua tumbuh dengan sehat. Jemaat yang sehat. Jemaat yang dinamis, tidak monoton dan pasif. Saudara harus bergerak untuk melakukan misi Tuhan. Doakan keluarga saudara. Katakan kepada mereka, Tuhan itu begitu baik. Tuhan mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Saya rasa kita tinggal bagikan pengalaman kita mengikut Tuhan dan percaya Tuhan kepada keluarga kita. Itu saudara sudah bersaksi. Kita merasakan kebaikan Tuhan bukan? Kita merasakan kasih Tuhan bukan? Kita merasa Tuhan memberkati hidup kita. Katakan itu saudara. Jangan pasif dan monoton. Sampaikan itu. Orang dengar atau tidak dengar, terima atau tidak terima. Khotbah yang kami selalu itu bagian kita memberitakan. Bagian Tuhan, roh Tuhan yang mempertobatkan orang. Melalui ucapan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mau melakukan misi Tuhan. Jemaat yang sehat, yang dinamis, dan misioner. Mari kita berdoa.
Saya mengundang Pak Hengki.